memuji Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Wow adik-adik, siapa yang hari ini bersuka cita untuk memuji Tuhan? Bisa lambaikan tangan adik-adik yang ada di rumah. Haleluya, mari hari ini adik-adik kita mau bersuka cita untuk memuji Tuhan. Yang memuji Tuhan siap-siap katakan amin. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan bergandengan. Mari adik-adik, hari ini kita mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita mau angkat pujian kita, Bapa Engkau baik. Dengan segenap hati, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami. Sukacita katakan, Bapa Engkau
Lipat tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, kita mau sungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya, kalau hari ini kami dapat beribadah di dalam online. Tuhan Yesus, hari ini kami rindu untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Aduh, kemana ya? Di sini gak ada, di situ gak ada. Tadi udah dibeli, kok gak ada? Cari apa, Chef? Heboh sekali. Ini menteganya gak ketemu. Mau bikin cookies tapi mana bisa tanpa mentega. Buku apa itu, Kak? Buku resep ya? Oh, bukan. Kak Tere lagi baca buku tentang penciptaan langit dan bumi dan segala isinya yang diciptakan Tuhan, bukan dengan bahan-bahan seperti kita mau membuat sesuatu. Wow. Semuanya diciptakan Tuhan hanya lewat perkataan atau firman Tuhan saja. Jadilah terang, jadilah tumbuhan, jadilah binatang, dan lain-lain. Dari yang tidak ada menjadi ada. Wow, dahsyat, luar biasa. Perkataan atau firman Tuhan yang berkuasa ya, Kak. Ya, firman Tuhan memiliki kuasa dan punya daya cipta. Dan ingat, manusia juga diciptakan khusus, serupa dan segambar dengan Allah. Jadi, perkataan manusia juga memiliki kuasa. Kalau begitu, aku ciptakan dulu ya. Jadilah mentega. Nggak gitu juga kali, Chef. Lagian kan, kamu ini boneka, bukan manusia. Iya, boneka berbentuk manusia. Semua perkataanku dari manusia juga. Tuh, dari Kak Yosua. Tos dulu, Kak Yosua. Oh iya, Kak Tere punya 2 kisah nyata. Tapi sebelumnya kakak mau sapa dulu ya teman-teman di rumah. Tara, teman anak raja, apa kabar? Halo teman-teman semua. Maaf ya gak bisa demoin buat cookiesnya. Sekarang kita dengerin kisah Kak Tere aja dulu ya. Lanjut Kak. Nah, kisah ini terjadi di Jerman di ibadah atau misa Natal tahun 1923. Seorang anak dengan gemetar untuk pertama kali berjalan ke altar membawa sebuah nampan yang berisi air anggur dan roti. Tiba-tiba tanpa sengaja kaki anak itu tersandung karpet dan isi nampannya jatuh berantakan. Pastor sangat marah dan menampar si anak sambil berkata, "Pergi, jangan kembali lagi. Kamu memang anak bodoh." Pasti hati anak itu sedih, terluka, dan mempengaruhi hidupnya. 20 tahun kemudian, anak tersebut menjadi pemimpin komunis yang sangat kejam di Jerman Timur. Kejadian di tahun 1931 hampir mirip. Seorang anak lain pada malam Natal membawa lilin dan air anggur berjalan ke altar. Tangannya gemetar dan licin karena berkeringat. Tiba-tiba nampannya jatuh dan isinya berhamburan. Seorang pastor mendekati anak itu dan berkata, "Nak, aku mengerti, ini pertama kalinya
kamu membawa perjamuan misa ini. Aku percaya satu saat nanti kamu akan menjadi pemimpin pastor. Wow, itu kata-kata yang penuh maaf, menghibur dan memberi semangat seperti sebuah doa. 20 tahun kemudian, sang anak tersebut jadi seorang pemimpin pastoral yang sangat dihormati di Vatikan. Wah Kak, terbukti pengaruh kata-kata itu dahsyat ya. Aku jadi inget temenku yang mulutnya gak bisa diam. Semua orang dikatain, diledek-ledekin, bergosip terus. Sampai suatu kali dia luka-luka karena digebukin sama kakak kelas. Karena kata-kata hinaannya. Nah, sesuai kata Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa menggemakan akan memakan buahnya. Harusnya orang yang gak bisa jaga mulut harus belajar sama burung keren di Turki. Iya. Mulut burung ini selalu ingin berkotek terus, terutama saat terbang. Padahal kotekannya sangat membahayakan dirinya. Oh, bisa mengundang burung Raja Wali datang, menyambar dan memangsanya. wow. Burung keren yang berpengalaman tahu bahaya ini. Jadi mereka menaruh batu di mulutnya supaya keinginan berkoteknya tidak bisa dilakukan. Jadi mereka diam dan lebih aman. Wah, burungnya pintar dan bijak ya Kak. Lebih baik diam daripada ngomong yang sia-sia dan menyakitkan. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Mau cari batu. Yeay, gak gitu juga kali. Untuk menjaga perkataan dan mulut bukan harus ngemut batu, Chef. Iyalah Kak Tere, bercanda. Aku mau beli mentega dulu. Oke, pamit ya guys. Bye. Oke deh, hati-hati di jalan, Chef. Bye. Teman-teman, yuk kita mau belajar untuk bisa menguasai diri, menguasai lidah dan perkataan kita yang akan berpengaruh terhadap hidup kita sendiri dan orang lain, baik sekarang atau di masa yang akan datang. Seperti cerita dua anak tadi. Jaga perkataan kita, jangan melukai, menghancurkan, tetapi harus menyenangkan, memberi semangat, membangun dan menjadi berkat. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia, mendapat berkat. Ingat, perkataan kita memiliki kuasa. Raja negeri Moab bernama Balak ketakutan menghadapi bangsa Israel yang banyak sekali dan punya Allah yang selalu memberi kemenangan. Maka Raja Balak meminta Bileam, seorang tukang tenung atau dukun, untuk mengutuki bangsa Israel supaya bisa dikalahkan dan diusir. Tetapi firman Tuhan kepada Bileam, jangan kutuki, sebab bangsa Israel telah diberkati. Untuk kedua kali, Bileam dijemput utusan raja dan Bileam pun tergiur dengan janji upah dari Raja Balak yang sangat banyak. Lalu firman Tuhan kepada Bileam, pergilah, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu yang harus kau lakukan. Pagi-pagi Bileam berangkat dengan naik keledai, tetapi 3 kali keledainya selalu menyimpang, menghindar, bahkan tiarap. Karena si keledai ketakutan melihat malaikat Tuhan menghadang mereka. 3 kali juga Bileam sangat marah, memukul keledainya dengan tongkat. Tiba-tiba
Tuhan membuat keledainya bisa bicara seperti manusia. Katanya, "Mengapa engkau memukul aku 3 kali? Aku keledai yang kau tunggangi seumur hidupmu." Jawab Bileam, "Karena engkau mempermainkan aku, harusnya kau kubunuh." Kemudian barulah Tuhan membuat Bileam dapat melihat malaikat Tuhan yang berdiri dengan pedang di tangannya. Bileam pun langsung bersujud. Kata malaikat, "3 kali keledaimu menghindar, kalau tidak engkau sudah kubunuh." Kata Bileam, "Aku telah berdosa. Jika memang tidak boleh, aku akan pulang." Tetapi kata malaikat Tuhan, "Pergilah, tetapi hanya perkataan yang akan kukatakan kepadamu yang harus kau katakan." Raja Balak dan pasukannya membawa Bileam ke atas gunung untuk melihat dan mengutuki bangsa Israel yang sedang berkemah di padang gurun. Lalu Tuhan menaruh perkataannya di mulut Bileam, sehingga ketika Bileam berbicara, dia tidak mengutuki bangsa Israel. Malah memberkati bangsa Israel. Sampai 3 kali Raja Balak minta Bileam mengutuki bangsa Israel, tetapi 3 kali pula Bileam berpuisi, memuji Allah Israel dan memberkati bangsa Israel sesuai dengan perkataan yang Tuhan taruh di mulutnya. Raja Balak pun kesal, lalu mereka berpisah dan Bileam pun pulang ke rumahnya. Adik-adik, di cerita ini Tuhan melarang bahkan menghalangi Bileam untuk mengatakan kutuk. Karena ternyata perkataan itu sangat penting dan berkuasa. Apakah kita berkata berkat atau kutuk, berkata yang baik atau jahat akan berpengaruh terhadap orang yang dikatain atau orang yang mendengar kata-kata itu. Misalkan kita ngatain yang baik atau memuji seseorang, pasti dia akan senang, hidupnya jadi semangat. Sebaliknya, kalau kita panggil atau katain teman kita, "Hai, si jelek, si kerempeng, atau si gendut, atau si pesek," teman kita bisa marah. Atau mungkin tidak marah, tapi hatinya luka, sedih sampai dewasa. Dia bisa jadi pemalu, minder, tidak percaya diri gara-gara omongan atau candaan kita. Kasian bukan? Akibat perkataan yang tidak baik atau kasar atau hinaan bisa juga terjadi perkelahian, pembunuhan, dan sampai bisa terjadi perang antar negara. Waduh, serem ya. Makanya di Amsal 21 ayat 23 dikatakan, "Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran." Oh iya, banyak orang yang menganggap berkata-kata kasar, jorok, cabul, bercanda yang sia-sia, ledek-ledekan, gosip itu hal biasa. Hanya bumbu percakapan. Padahal firman Tuhan berkata, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi adik-adik, sangat penting untuk kita bisa mengendalikan diri atau mempunyai penguasaan diri terhadap apa yang kita katakan. Termasuk cara kita bercanda juga. Ingat, kata-kata kita memiliki kuasa. Jadi berpikirlah sebelum berkata-kata dan katakanlah hal-hal yang positif, yang baik, yang membangun, dan kata-kata berkat. Yuk, milikilah buah roh penguasaan diri atas perkataan kita. Sekarang, mari kita berdoa. Roh Kudus, bantu saya agar dapat menguasai diri dalam berbicara untuk selalu mengatakan hal yang baik, yang membangun dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa.
Amin. Amin. Hai teman-teman, nama aku Laisa dari kelas Betania. Ayat hafalan bulan ini adalah Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mari membuat aktivitas. Adik-adik, untuk aktivitas kita hari ini, kita akan membuat keledai yang bisa bicara. Bahan-bahan yang kita perlukan, karton warna coklat, kertas atau karton warna coklat tua, coklat muda, salem, dan kertas warna putih. Sebenarnya adik-adik boleh pakai warna apa saja ya. Dan jangan lupa siapkan peralatannya. Gunting, lem, double tip, dan spidol atau pulpen. Untuk badannya, adik-adik gunting satu karton warna coklat ukuran 20 x 11 cm dan dibulatkan di bagian ujungnya. Lalu adik-adik gunting satu kertas coklat muda seperti ini yang nantinya akan ditempel di bagian perutnya. Lalu untuk bagian mulut dan kepalanya adik-adik gunting 2 karton coklat berukuran 15 x 10 cm lalu dibentuk menyerupai angka 8. Nah, untuk bagian lidahnya adik-adik gunting kertas warna krem menyerupai angka 8 yang lebih kecil yang nantinya akan ditempel di bagian tengahnya seperti ini. Lalu untuk bagian moncongnya adik-adik gunting lagi satu kertas warna coklat muda lalu diberikan hidungnya seperti ini dengan pulpen atau spidol yang nantinya akan diletakkan ditempel di bagian kepalanya seperti ini. Lalu untuk anggota-anggota badannya adik-adik gunting 4 karton coklat menyerupai huruf L untuk kaki-kakinya, lalu karton berwarna coklat tua di bagian ujung-ujungnya yang nantinya akan jadi sepatunya. Jangan lupa juga ya adik-adik gunting karton dan kertas warna coklatnya untuk jadi telinga dan jambulnya seperti ini. Untuk kertas warna putih kita akan bikin bagian mata dan giginya. Nah, untuk bagian matanya adik-adik gunting dan diwarnai dengan spidol seperti ini. Untuk bagian giginya pertama-tama adik-adik gunting dengan ukuran seperti ini lalu dilancipkan di kedua bagian ujungnya. Nah, lalu adik-adik lipat menjadi 2. Di sisi sebelah ujungnya adik-adik beri garis menyerupai bentuk gigi dengan pulpen seperti ini. Dan di bagian ujung yang lain adik-adik gunting seperti ini. Nantinya akan ditempel seperti gigi. Nah adik-adik, dari yang tadi sudah kita gunting-gunting, kita tempel ya menjadi seperti ini. Bagian badan, kepala, dan mulutnya. Nah, punya Kak Tere, bagian giginya sudah ditempel seperti ini. Lalu adik-adik berikan double tip di sebelah sini dan kepalanya ditempelkan. Lalu bagian badannya adik-adik lipat sedikit di ujung atasnya, lalu berikan double tip. Dan adik-adik tempel jadi seperti ini. Nah, jadi deh. Oh iya adik-adik, tadi kepalanya yang diberi lem hanya bagian ujungnya saja ya.
Jadi belakangnya seperti ini. Nah, sisa bagian ini adik-adik gunting karton dan ditempel seperti ini. Lalu adik-adik gunting satu karton lagi membentuk cincin dan ditempel di bagian bawahnya seperti ini. Fungsinya supaya nanti jempol adik-adik masuk ke yang seperti cincin dan yang lainnya di posisi seperti ini. Jadi keledainya bisa bicara deh. Sekian ibadah online hari ini. Tetap perkatakan hal-hal yang baik ya. Oh ya adik-adik, jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube Tara ya. Tuhan Yesus memberkati. Tara!